Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wardana Aprianto, mahasiswa pertanian. Di sini, di channel ini, saya belajar menyampaikan fakta-fakta seputar dunia pertanian. Jadi, mari sama-sama kita belajar dan terus berkreatif dalam membangun bidang-bidang pertanian Indonesia. Semoga bermanfaat. Nah, teman-teman, kali ini saya akan mencoba belajar menyampaikan tentang suatu larutan yang digunakan sebagai pelarut bahan organik. Di sini saya akan belajar menyampaikan tentang EE4. Mungkin bagi teman-teman yang berada di ruang lingkup pertanian dan teman-teman yang mungkin pengen belajar tentang dunia pertanian, bertanya tentang apa sih itu EE4. Nah, E4 itu tidak asing di dunia pertanian, bukan? E4 adalah bakteri fermentasi dari senyawa organik tanah yang mampu menyehatkan tanaman dan menyuburkan tanah. Apa itu E4? Apa itu bakteri E4? Mungkin teman-teman bertanya seperti itu ya. Nah, bakteri E4 itu antara lainnya itu dekomposer, ada Lactobacillus sp, bakteri asam laktat, bakteri fotosintetik, Streptomyces, jamur pengurai selosa, bakteri pelarut fosfor yang berfungsi sebagai pengurai bahan organik secara alami. Nah, teman-teman yang pengen membuat suatu pupuk kompos kah ataupun pupuk bokasi kah, nah E4 tentu pilihan yang tepat. Selain E4 mudah didapatkan, E4 juga tidak terlalu mahal. Di pertanian sendiri, E4 berwarna kuning itu harganya sekitar 19.000 sampai 22.000 tergantung tempat teman-teman berada. E4 itu ada dua ya. Setahu saya E4 itu ada warnanya kuning dan ada warnanya coklat. Nah, E4 warna kuning itu adalah E4 untuk pertanian. E4 yang warna coklat itu untuk peternakan. Di sini saya membahas sedikit tentang E4 yang berwarna kuning karena saya berada di dunia pertanian. Nah, bagaimana dosis ataupun berapa yang kita butuhkan untuk membuat suatu pupuk gitu ya. Jadi, dalam 1 liter air itu cukup diberikan 2 tutup botol ataupun 1 tutup botol sesuai kebutuhan teman-teman. Kemudian dilarutkan ke dalam cairan dan tak lupa dengan menyampurkan molase sebagai makanan larutan E4 itu sendiri, karena E4 itu saat berada dalam botol itu mati. Nah, untuk menghidupkannya dengan mencampurkan molase dan air, karena itulah tempat bakteri-bakteri itu tadi memakan molase dan berkehidupan di dalam air. Nah, ketika kita membuat suatu pupuk, tentu ya kita akan menggunakan pengurai agar proses fermentasi itu cepat dan mudah. Nah, E4 itu butuh waktu 7 sampai 14 hari dalam penguraian yang kita lakukan pengomposan secara anaerob. Anaerob, ada proses anaerob dan aerob. Jadi aerob itu secara terbuka dan anaerob itu sendiri secara tertutup. Nah, E4 itu termasuk anaerob, yaitu dengan cara misal wadah teman-teman itu menggunakan terpal ya. Jadi larutan itu tadi bekerja ataupun mengurai proses fermentasinya dengan dilakukan ditutup agar tidak terkena udara. Jadi dia bekerja secara prosesnya anaerob. Nah, contohnya teman-teman punya wadah terpal, teman-teman tutup seperti ini, ditutup, nanti untuk seminggu sekali itu dibuka, karena prosesnya biasanya selama ini saya menggunakan dengan jangka waktu 14 hari. Setelah 14 hari teman-teman bisa menggunakan langsung ke tanaman. Beda dengan teman-teman tidak menggunakan proses fermentasi. Sebenarnya juga ada beberapa pengurai ya, yang saya tahu saya itu yang saya pernah lihat itu ada E4, ada semanggi, dan satunya apa saya lupa. Jadi di sini saya lebih menekankan ke E4 karena E4 ini mudah didapatkan. Kalau yang lain itu untuk semanggi itu sendiri
Setahu saya satu botolnya itu harganya 70.000. Jadi untuk mudah mempraktekkan dan mudah kita dapatkan, tentu E4 itu adalah pilihan yang sangat tepat menurut saya. Jadi kalau teman-teman pengen melakukan pemupukan untuk pemanfaatan bahan-bahan organik agar lebih sehat ke tanah, itu pilihan yang tepat adalah EE4. Sampai di sini saya menyampaikan ini hanya sedikit, dan untuk prakteknya mungkin nanti akan saya tambahkan videonya ke depannya. Jadi sampai di sini saya menjelaskan secara dasar apa itu EE4. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton dan semoga ini bermanfaat. Jikalau ada salah kata, mari sama-sama kita belajar dan mari sama-sama kita saling membenarkan hal yang salah. Semoga bisa membantu teman-teman yang mungkin tidak suka membaca, hanya mungkin senang dalam mendengarkannya saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.